Hai, saya Ahmad Syarif, peserta program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya paham betul bahwa sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani yang tentunya memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Dalam hal ini, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga sebagai guru perlu untuk mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta menjaga dan melindungi mereka dari hal-hal yang kurang baik yang dapat menghambat perkembangan potensi mereka. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif, saling belajar, saling mendukung, dan bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akan menjadi karakter baik. Karakter baik dari kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa disiplin positif itu bertujuan untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia diantaranya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, posisi kontrol guru terdiri dari 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Tahapan pada segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, tentunya sebagai seorang guru, pertama-tama harus menjadi contoh ataupun teladan. Selain itu, kita perlu memahami posisi kontrol agar dapat mewujudkannya. Selama menjadi guru, dalam menghadapi masalah pada murid lebih dominan pada posisi penghukum, terutama pada pelanggaran murid datang terlambat ke sekolah. Jujur, awalnya saya merasa senang karena murid dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Namun, saya pun juga terkadang merasa kesal dan kasihan karena tak jarang saya temui atau jumpai pada mereka nampaknya merasa kesal.
dendam, bahkan tertekan. Itu nampak dari raut wajah mereka. Memang pada awalnya mereka berubah untuk tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi ini justru tidak akan bertahan lama. Lama-kelamaan, kesalahan yang sama dilakukannya kembali dengan waktu. Pernah juga sebenarnya pada posisi teman sebagai teman. Posisi ini sebenarnya bagus karena murid akan lebih dekat dengan kita dan terbuka kepada kita sebagai guru, karena mereka menganggap kita adalah sebagai temannya. Namun menurut saya harus selalu diingatkan juga bahwa kita adalah seorang guru bagi mereka agar tetap menunjukkan sikap hormatnya. Adapun hal yang sudah baik adalah pada posisi teman. Namun posisi ini pada diri saya masih perlu ditingkatkan. Mengingat saya terkadang larut dalam posisi ini sehingga terkadang murid menyapa saya dengan sebagai temannya pada saat atau pada suatu waktu yang tidak pada tempatnya. Kemudian berperilaku yang tidak menunjukkan sebagai seorang siswa ataupun murid kepada seorang gurunya. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Awalnya saya merasa senang karena murid dapat patuh terhadap perintah kita atau perintah saya, karena menurut saya ini akan menjadikan murid lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Selain itu, saya juga terkadang merasa bersalah ketika ada murid yang merasa takut atau bahkan tertekan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, yakni posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tentunya. Perasaan saya sangatlah senang. Selain murid mengakui kesalahannya, mereka juga lebih bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Mereka juga jadi lebih terbuka menjelaskan permasalahannya karena saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan penyebab dari kesalahannya. Pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak menerapkan secara keseluruhan tahapannya. Dalam menerapkan segitiga restitusi, saya langsung pada tahapan validasi tindakan yang salah, seperti menanyakan langsung pada mereka apakah perbuatan mereka ini merupakan perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang salah. Selanjutnya, meminta mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita selaku guru dapat menjadi contoh ataupun teladan. Selanjutnya, kita harus konsisten dalam melakukan kolaborasi seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Terima kasih, saya Ahmad Syarif, peserta Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasangkayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.